Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Arya, sebelum Pak Arya mau mengikuti pembelajaran di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kesiapan Pak Arya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tersebut. Yang pertama, kira-kira KD atau indikator apa yang akan Pak Arya sajikan? Dalam pertemuan yang akan saya sajikan nanti, KD-nya, materi pokoknya itu tentang ketentuan penyembelihan hewan. Ketentuan penyembelihan hewan. Ketentuan tentang penyembelihan hewan. Apakah perlu diuraikan apanya? Apa saja ketentuannya belum? Boleh Pak Arya, boleh. Jadi dalam ketentuan penyembelihan hewan itu yang pertama kita harus tahu, kita jelaskan dulu apa yang maksud dengan penyembelihan hewan. Itu sesuai dengan tahu. Kemudian perintah Allah yang berkaitan dengan ketentuan tentang ketentuan penyembelihan hewan. Kemudian nanti kita akan membagi siswa berapa kelompok, rencananya 6 kelompok kan. Kemudian berdiskusi. Kemudian setelah diskusi, siswa akan masing-masing kelompok akan presentasikan hasil diskusinya di depan kelasnya dan kelompok yang lain menanggapinya. Sehingga kita mengharapkan nanti semua siswa bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian kita juga ada praktik memperagakan bagaimana tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik Pak Arya. Berarti metode yang Pak Arya gunakan metode yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu cooperative learning, dalam arti kita membagi siswa itu dalam kelompok kecil. Ya, dalam bentuk kelompok ya. Dalam bentuk kelompok ya. Rencananya kita bagi karena siswa itu jumlahnya yang kalau tidak salah yang perempuan ada 18, kemudian yang laki-laki ada 10, maka masing-masing perempuan kita bagi di kelompok dan laki-laki juga kita bagi di kelompok. Oh, baik Pak Arya. Berarti apa alasan Pak Arya menggunakan metode cooperative learning ini? Karena dengan metode cooperative learning ini kan siswa akan lebih mudah paham gitu kan, dengan membentuk kelompok kecil. Kemudian mereka disuruh mencari sendiri karena sudah dibagikan materi yang akan dibahas dan dicari sendiri dari berbagai buku sumber. Kemudian apalagi untuk materi penyembelihan hewan ini kan sudah di antara mereka ada yang sudah mengalami, bahkan mungkin melihat orang tuanya menyembelih hewan, atau mereka pada umumnya kalau yang muslim kan sudah melihat dalam penyembelihan hewan kurban atau dalam penyembelihan hewan akikah. Kemudian berarti kan mereka sudah bisa belajar dari pengalaman yang ada di lingkungan mereka sendiri. Oke. Baik Pak Arya. Kalau alat dan bahan atau sumber belajar yang Pak Arya siapkan apa saja? Dalam pembelajaran saya menyiapkan ya, karena ini penyembelihan hewan tentu ada media-media yang harus kita sediakan. Yang pertama itu alat peraga. Untuk pertemuan awal saya menggunakan alat peraga, yaitu gambar-gambar yang memaparkan tentang tata cara penyembelihan hewan. Ya, ada gambar hewannya, seperti apa posisi hewan itu waktu mau disembelih. Jadi ada gambar. Kemudian ada teks bacaan doa untuk menyembelih hewan tersebut. Jadi di sini saya khususkan untuk menyembelih ayam. Oh, berarti dimulai untuk dari pertemuan ayam. ya. Pertemuan ini akan penyembelihan hewan ya Pak ya, fokusnya nanti penyembelihan hewan. nanti ada 3 kali ayam. pertemuan. Ya. Betul.
Kalau persiapan yang tertulis yang Pak Ria siapkan apa? Ya kalau secara tertulis ya itu teks doa tadi kan memang kita cari teksnya, kemudian kita apa namanya itu kita print, kemudian gambarnya dikasih seperti itu yang secara tertulis. Apakah materi dalam penyembelihan hewan ini termasuk materi yang sulit atau bagaimana bagi siswa Pak Ria? Materi ketentuan penyembelihan hewan ini termasuk materi yang tidak begitu sulit ya, karena ini kan sudah mereka pada umumnya sudah melihat di lingkungannya sendiri. Pertama pada musim Lebaran Haji kan mereka sudah menyaksikan karena umat Islam di masjid dan di tempat tinggalnya masing-masing dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya, Atau mungkin orang tuanya sendiri yang melakukan penyembelihan khususnya dalam ya penyembelihan yang kecil, punya binatang hewan ayam kan itu. Iya. Atau penyembelihan akikah. Jadi cuman sekarang ini kan kita lebih apa namanya? Selama ini mereka hanya menyaksikan. Tata caranya yang sesuai dengan syariat Islam ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Baik Pak. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran ini Pak? Ya setelah mengikuti pembelajaran ini tentunya saya berharap siswa tersebut khususnya kelas 9 itu bisa mempraktikkan, memperagakan bagaimana tata cara penyembelihan hewan yang benar, yang sesuai dengan Syariat Islam. itu ya Pak ya. Ya. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini Pak? Ya perhatian khususnya dalam apa tadi Bu? Tujuan kita kan tadi mereka mampu lah dalam berani dan mampu siap mental dalam rangka menyembelih gitu. Jadi kalau yang untuk perhatian khusus itu kan yang pakai penyembelihnya tadi mereka harus hafal doa-doanya, tata caranya yang benar, itu yang menjadi perhatian khusus. Oke baik Pak. Terkait pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, kira-kira apa yang akan Bapak terapkan di pembelajaran kali ini? Tentunya saya akan mengadakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan artinya guru di situ sebagai pembimbing, penuntun, kita akan menggali potensi-potensi yang ada pada murid. Istilahnya kita tidak seperti orang makan, kita menyuapkan nasi, tetapi mereka tidak biasakan seperti itu. Kita biasakan mereka mencari sendiri. Kita guru hanya sebagai penguat. Kan bisa mereka belajar atau mencari dari buku yang ada. Baik, berarti pembelajaran yang apa ya Pak berpusat pada peserta didik gitu ya Pak ya. Oke. Ada yang lain Pak kira-kira? Dalam hal ini, dalam pembelajaran itu, dalam apa namanya, tentu kita sebagai seorang guru, misalnya dalam membimbing anak di dalam kelas, kita harus banyak memberikan motivasi. Walaupun anak itu misalnya ada kesalahan, kita tetap memberikan dorongan. Jangan kita apa namanya, memponis langsung. Kita tetap memberikan semangat agar semangat atau motivasi dari anak itu tumbuh. Kemudian dalam pembelajaran itu kan kalau kita membentuk kelompok, tentu seorang guru kita mengharapkan semua siswa aktif. Nah, sebenarnya siswa itu tidak ada bodoh. Iya. Nah, semua siswa itu sebenarnya pintar kan. Mungkin dari sisi ini mereka tidak mampu, dari sisi lain mereka punya potensi. Memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda ya Pak ya. Kan itu kurikulum mereka kan seperti itu. Ya, baik Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik dan kedepannya dapat memberikan dampak yang positif juga bagi peserta didik kita ya Pak ya, memberikan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan dapat pokoknya memberikan dampak positif lah Pak, untuk kedepannya.
Terima kasih Pak. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan praktek pembelajarannya di jam berapa? Jam pertama, jam 1, 2, 3 Baik, pada Pak. hari Selasa depan. Baik Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya Bu, mudah ini juga karena Ibu sekarang ini dalam supervisi ya. Iya, Ini Pak. juga sebagai apa namanya? Koreksi bagi saya karena kita seorang guru kan manusia juga. Iya, Pak. Mana ada kelemahannya kalau nanti setelah kita adakan praktek pembelajaran di mana ada kekurangannya, ya Ibu boleh memberikan masukan-masukan kepada saya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, Bapak ingin cek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa yang minta hadir pada hari ini? Erlangga. Kemudian Diva. Yang hadir hanya 2 orang. Yang tidak hadir hanya 2 orang ya. Erlangga dan Diva. Baik, kita pertemuan sebelumnya. Bapak ingin tanya dulu materi kita sebelumnya. Coba Rizky, masih ingat apa materi pelajaran kita sebelum ini? Tidak ingat? Tidak ingat. Taskia, tata krama, sopan, kemudian malu. Jadi yang terakhir materi kita kemarin adalah tentang malu. Coba Taskia, apa yang dimaksud dengan malu? Siapa yang bisa? Apa itu malu? Insia, silakan. Malu artinya? Malu artinya menahan diri dari perilaku jelek, kotor, tercela, dan hina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu menghindari diri dari perilaku tercela, perilaku jelek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang punya rasa malu, apa contohnya? Iqbal, orang yang punya rasa malu. Untuk perbuatannya, apanya? Berpakaian sesuai dengan ajaran agama. Berikan. Berpakaian sesuai dengan ajaran agama. Coba Novi, bagaimana berpakaian sesuai dengan ajaran agama? Menutup aurat. Ya, tangan tuh. Kalau bagi laki-laki aurat tuh, bagi laki-laki. Bagi laki-laki auratnya batas sampai di mana? Lutut saja. Nah, dari pusat sampai nah lutut saja yang ditutup, yang lain yang ditutup. Ya, perempuan seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kaki pun perempuan itu aurat. Makanya kamu disuruh pakai kaos kaki juga. Kaki juga aurat perempuan. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kita lanjut materi kita hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang ketentuan penyembelihan hewan. Ketentuan penyembelihan hewan. Dalam pembelajaran ketentuan penyembelihan hewan ini ada beberapa tujuan yang harus tercapai ya setelah kamu belajar ini. Yang pertama, nanti kamu harus bisa meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa mencontoh atau meneladani syiar Nabi dalam menjalankan ketentuan Islam.
dalam penyembelihan hewan. Kemudian yang ketiga, berperilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang keempat, kamu harus bisa mendeskripsikan pengertian penyembelihan hewan dengan benar. Jadi harus paham empatinya. Kemudian yang kelima, kamu harus bisa menunjukkan dalil nakli terkait dengan penyembelihan hewan dengan benar. Dalil itu maksudnya ayat Al-Quran atau dari hadis tentang yang memerintahkan untuk atau yang mengatur tentang penyembelihan hewan. Kemudian yang keenam, kamu harus bisa nanti menjelaskan syarat-syarat penyembelihan hewan. Jadi hewan-hewan yang disembelih itu ada syarat-syaratnya. Harus bisa kamu ketahui dan pahami nanti. Kemudian selanjutnya, kamu harus bisa menjelaskan tata cara penyembelihan hewan dengan benar. Jadi akan kita praktekkan nanti tata cara gimana. Kemudian kamu harus bisa menjelaskan cara penyembelihan hewan secara tradisional dengan benar. Kemudian yang terakhir, tujuannya adalah kamu harus bisa menjelaskan cara penyembelihan hewan secara mekanik dengan benar. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan penyembelihan hewan? Boleh? Hewan. Ya, silakan Gendis. Silakan berdiri ya, biar nampak lagi. Penyembelihan hewan merupakan salah satu cara untuk menghargai binatang yang akan dikonsumsi. Ya, bagus, tepuk tangan untuk ini. Penyembelihan hewan itu adalah salah satu cara untuk menghargai binatang yang akan dikonsumsi. Itu artinya. Nah, sudah tahu ya? Ada yang lain? Bisa? Ada yang lain daripada gini tadi? Bisa menjelaskan pengertiannya? Ada yang lain? Silakan, jangan takut ya. Jangan takut salah. Tidak kena barang salah. Penting berpendapat dulu. Apa yang dimaksud dengan penyembelihan hewan? Kalau ada yang ketemu kamu yang lain atau berbeda, mungkin di buku LKS beda, di buku cetak lain beda lagi. Nah, ada yang mana? Nah, itu adalah, coba dilihat di buku cetak, ada tak? Silakan diputus dulu cetak. Sekarang ini Bapak ingin tanya ya tentang terkait dengan penyembelihan hewan ini dalam kehidupan sehari-hari. Coba yang belum Pak tanya. Coba siapa dulu kakinya satu lah. Si apa namanya? Lydia. Dalam kehidupan sehari yang kamu kenal selama ini dari pengalamanmu tentang penyembelihan hewan itu dalam hal apa saja? Penyembelihan hewan apa saja? Ya. Ya. Penyembelihan ayam. Terus sapi. Dalam apa namanya itu? Dalam acara apa saja? Ya. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Penyembelihan hewan apa namanya? Ya, bagus. Penyembelihan hewan kurban. Siapa yang kenal lagi? Penyembelihan hewan apa lagi? Ya. Apa sih ya? Penyembelihan hewan akikah. Kapan itu dilaksanakan? Pas anak baru lahir atau orang tua yang ingin mengucapkan rasa syukur atas kelahiran seorang anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu. Dan dua tadi ya. Yang pertama tadi penyembelihan hewan untuk kurban. Yang kedua penyembelihan hewan untuk akikah.
Ini ada doa menyembelih ya. Kita baca. Ikuti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yang pertama kita membaca Bismillah, kemudian kedua baca salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kita baca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan doanya Allahumma alihi minka wa ilaika wa taqabbal minni ya karim. Ini adalah doa untuk menyembelih ayam. Kalau nanti mau menyembelih sapi, lain lagi doanya. Ini bacaan di atas, jangan lupa di bawahnya ya. Kalau yang bacaan Bismillahnya tetap, salawatnya tetap, takbirnya tetap, doanya menyembelihnya berbeda. Nanti selanjutnya kita akan sampaikan doa menyembelih hewan sapi atau kambing. Ini cuma untuk menyembelih ayam saja. Ya. Yang selainnya kelompok 3. Selebihnya kelompok 3. Kelompok 4. 1, 2. Ini laki-laki berapa semua? Berapa yang banyak semua? Muslim semua kan? Enggak, yang muslim berapa puluh? 10. Ada yang tidak berjawab ini. Ada yang tidak kelompok, ada yang berarti 10 semuanya. Nah, ada yang tetap dibagi 3. Tugasnya adalah menulis dalil nakli tentang penyembelihan hewan, kemudian menjelaskan apa isi kandungan dari dalil tersebut. Dalil tahu kan? Boleh dari ayat Quran, boleh dari hadis. Kamu nanti tulis dalilnya, tulis artinya, kemudian jelaskan nanti. Jadi masing-masing kelompok nanti akan menampilkan di depan kelas. Kemudian kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 tugasnya adalah bagi orang yang menyembelih apa saja ketentuannya. Silakan ditulis ya. Jadi masing-masing kelompok harus ada yang menulis 1 orang sebagai sekretarisnya. Kelompok 2 tugasnya adalah ketentuan bagi penyembelih. Kemudian kelompok 3 belakang. Kelompok 3 tugasnya hewan yang disembelih, mulai dari syarat-syarat hewannya, kemudian ya, dan berbagai macam itu bisa semuanya kemudian di buku, dan boleh buku dari buku LKS, semuanya boleh dari buku cetak ya. Kemudian kelompok 4 mana? Kelompok 4 tugasnya adalah alat penyembelihan. Itu dibahas semua nanti di kelompok itu. Alat penyembelihan itu seperti apa, kemudian bahannya dari apa, kemudian harus bagaimana dia. Maka itu tugas kelompok 4. Tugas kelompok 5 ada penyembelihan hewan secara tradisional. Penyembelihan hewan secara tradisional. Menjelaskan bagaimana penyembelihan hewan secara tradisional. Kelompok 6 itu ada cara penyembelihan hewan secara mekanik. Mana kelompok 6? Apa tugasnya? Penyembelihan hewan secara mekanik. Masing-masing dijelaskan. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu
kali ini nanti karena waktu kita terbatas. Sebentar lagi ini sudah selesai. Maka 10 menit nanti ada setelah didiskusikan dan ditulis, maka tampilkan masing-masing kelompok ke depan dan kelompok yang lain nanti menanggapi atau bertanya atau tidak setuju boleh juga. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ini kamu ini juga sama. Bekerja sama dengan kita lagi. Kelompok ini jelas saya kerja. Jelas. Silakan. Oh, enak. Jelas ya. Nah, jangan terlalu banyak bermain sehingga nanti tidak selesai. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Boleh ayatnya hadis kemudian dari ayat satu kelompok satu aja yang ditampilkan nanti satu kelompok aja. Lagi sama? Nah gini ya, kita supaya ada yang menanggapi nanti ketika kelompok satu tampil, maka yang menanggapi kelompok dua. Kelompok satu tampil, yang menanggapi kelompok boleh pertanyaan, boleh berupa kritikan, tidak setuju dengan pendapat kelompok satu misalnya, boleh. Makan. Nah, kemudian ketika sudah selesai ya, satu kelompok laki-laki, satu kelompok perempuan, kemudian kelompok laki-laki. Ini kelompok berapa tadi? Nanti setelah kelompok 4 yang tampil, kelompok satu tampil, yang tampil adalah kelompok 4, maka penanggapnya adalah kelompok. Oh iya. Yang belakang kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok 4 yang tampil menanggap kelompok 3. Tolong silakan nanti kalau ada yang bertanya, ada yang memberikan masukan, tanggapan atau tidak setuju. Dah. Jadi setelah kelompok ya, menanggap kelompok 4. Kemudian apa lagi? Tampil yang ketiga kelompok kelompok 2. Kelompok penanggap adalah kelompok 5 kan? Kelompok 3 yang tampil penanggap kelompok 5. Siap-siap tanya nanti. Ya. Kelompok 5 yang tampil penanggapnya adalah kelompok 1. Kamu menanggap kelompok 1 dalam kelompok 5 nanti kelompok 1 menanggap kelompok 5. Kemudian kelompok yang belakang kelompok 3. Ketika kelompok 3 tampil menanggapnya kelompok 6. Sekarang kita tiba saja untuk menampilkan 5 kelas masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 yang ada waktu kita terbatas ya. Silakan kelompok 1 maju. Yang tampilkan yang padanya. Sampai dengan selesai. Pakai 1 baca ayat, dalilnya 1 artinya dan 1 lagi. Aktif setiap jam
Baiklah, penjelasannya akan dibaca lagi. Ya, silakan. Cara melakukannya yaitu orang yang akan menyembelih menghindar dari kiri depan kita dalam keadaan Coba kalau Bapak ya, biar kelompok menangkap tadi bisa paham. cara melakukannya. Cara melakukan apa ya? Cara melakukan. Ini cara melakukan. Ya. Oke. Orang yang akan menyembelih kiri depan kita dalam keadaan berdiri. Kemudian orang tersebut menusuknya pada bagian kiblat atau tempat pertarungan kalau kita. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebutkan nama Allah, Allah Maha Besar. Nah, masih ada? Silakan. Mungkin ada yang pertanyaan untuk menangkap tadi. Baiklah, kelompok yang bertanya. Pada kelompok. Ulang gimana? Benar. Kepada kelompok dua, memberi pertanyaan. Atau tas. Ya, silakan kelompok dua. Apa yang dijelaskan? Masuk dari ayat tadi kita coba semua. Atau kelompok berikan tepuk tangan kepada Mia yang telah memberikan. Nah, ada kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Kalau ada silakan. Jadi kelompok yang belum tahu tadi nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita tampilkan semuanya. Kemudian untuk materi kita akan belajar tentang tata cara penyembelihan hewan. Jadi kita praktek minggu depan. 2 minggu ya. Minggu depan kita praktek penegakan tata cara penyembelihan hewan. Pertemuan selanjutnya kita langsung mempraktekkan satu-satu ke depan, kemudian sekaligus membaca doa, mulai dari doa-doanya. Jadi kita cari banyak peraganya, mungkin boneka ayam ya, sapi, ayam dulu. Buat ini kita tutupkan dan kita tutup dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ria. Waalaikumsalam. Izinnya ya, Pak. Pak Ria, setelah mengikuti pembelajaran tadi di kelas, bagaimana perasaan Pak Ria? Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, alhamdulillah saya senang sekali karena siswa-siswa sebagai besar itu sudah antusias dan termotivasi dengan pelajaran yang saya sampaikan. Oke, ya, saya tadi juga seperti itu ya, Pak ya. Terus bagaimana dengan tujuan yang Bapak ingin capai? Seperti sebelumnya kan sudah saya tanyakan tujuan Bapak yang pertama adalah ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada kompetensi sosial emosional, intinya adalah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Bagaimana, apakah sudah terlaksana dengan baik? Di antara alhamdulillah sebagiannya sudah terlaksana, namun belum maksimal karena kita kan dalam pembelajaran di kelas itu kadang-kadang daya konsentrasi siswa itu sangat mempengaruhi juga. Kalau mereka kurang fokus memperhatikan pelajaran yang kita sampaikan, itu akan berpengaruh pada kita sampai sekarang. Jadi belum maksimal, tapi sebagian sudah kelas. Ya, Pak. Dari banyak hal yang sudah Bapak laksanakan dalam proses pembelajaran tadi, apa kira-kira yang belum maksimal? Belum maksimal itu mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, kan artinya pembelajaran yang berdiferensiasi tadi kan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi mungkin saya sebagai seorang sudah pembimbing murid-murid kan belum sepenuhnya bisa menuntun murid-murid itu
pembelajaran, tapi alhamdulillah sebagian besar sudah bisa. Gitu. Oke, baik, untuk kedepannya bagaimana rencana Bapak? Untuk kedepannya kita akan berusaha dengan semaksimal mungkin akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Kemudian ya pembelajaran yang kita laksanakan betul-betul apa namanya, materi yang kita sampaikan betul-betul dipahami oleh murid dan murid siswa juga antusias dan sangat senang dengan materi pembelajaran yang kita sampaikan. Oke, baik Pak. Jadi rencana kedepannya Bapak ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak ya. Baik Pak. Kapan rencana pelaksanaan pelajaran yang berdiferensiasi dapat Bapak terapkan di dalam pembelajaran? Karena pembelajaran ya, di satu kelas itu saya masuk satu kali dalam seminggu, maka insyaallah 1 minggu ke depan yang pembelajarannya masih ya dalam satu KD masih ada 1 kali pertemuan depannya, maka insyaallah 1 minggu lagi akan kita laksanakan. Minggu lagi ya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid itu benar-benar terlaksana dan memberikan dampak yang positif juga bagi